Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan masih dari Kebon Desa Mulur bersama Mbah Gondrong. Kita akan membahas mengenai nasab atau silsilah ya. Karena generasi saat ini tuh kadang ya lucu. Sudah tidak hafal dengan nama-nama leluhurnya. Bahkan baru sampai Mbah Buyut saja itu sudah tidak tahu namanya ya, dari Mbah Buyut kan anak, kemudian orang tua, bapak ibu ya, kemudian simbah atau kakek nenek, dan kemudian Mbah Buyut ya, atau kakek buyut, nenek buyut kan itu. Kemudian tangga, kemudian dokter gantung siwur, pasente gebok gosok, dan seterusnya. Tingkatannya seperti itu. Nah, saya sendiri itu memang menyukai silsilah atau nasab. Dalam arti sebagai pembelajaran, sebagai pengetahuan untuk mengetahui saudara-saudara yang di luar sana yang selama ini mungkin saya tidak tahu, tidak paham. Dengan kita belajar itu maka kita tahu. Dan saya juga membaca ya, artinya secara literasi saya juga memiliki beberapa dokumen sebagai bahan untuk mempelajari tersebut ya. So, ini adalah buku babon atau kopian buku babon dari Mangkunegaran. Karena memang keluarga di sini itu memiliki keterkaitan erat dengan Mangkunegaran ya. Dan saya pun memang salah satu ya boleh dikatakan sentono dalam ya, karena memiliki ini ya piagam sentono atau yang biasa disebut dengan nama surat kekancingan, dan ini valid ya. Valid artinya secara hukum sah ya. Karena di sini ada pengukuhannya ya, dengan materai. Jadi kalau ada yang meragukan ya monggo, tapi ini valid, artinya sah secara hukum negara. Dan ini dulu saya dapatkan di tahun 2019 dengan pengajuan permohonan ke Puro Mangkunegaran. Karena memang setelah saya lacak, setelah saya pertimbangkan, saya harus mengajukan. Untuk apa ya? Untuk nanti ke depannya supaya kita terus tersambung dan paham sejarahnya. Nah, di sisi lain saya juga memiliki ini budaya Biangti. Tapi ini bukan tegak lurus ya, ini percabangan artinya dari salah satu kerabat. Orang-orang dulu itu juga nulis lebih banyak ya, seperti ini. Ini dari salah satu kerabat kami yang ya memang secara keilmuan mumpuni lah, istilahnya seperti itu. Nah, beliau adalah seorang kiai atau guru spiritual juga, guru pendidikan, guru spiritual, sehingga beliau membuat rangkaian, membuat urut-urutan ya, menuliskan untuk mengetahui ya, sebab mungkin untuk anak cucu juga. Memang keluarga Trah itu sejak dulu membuat tulisan-tulisan semacam ini ya. Pasti ada yang berinisiatif membuat gitu, urut-urutannya gitu. Dan ini pun karena bagus, akhirnya ditiru oleh masyarakat awam, masyarakat biasa ya. Seperti contoh di Kebon Desa sendiri itu seringkali ada acara gathering atau acara keluarga Trah gitu. Saya kadang ketawa. Mereka tahu nggak gitu? Maksudnya sampai berapa tingkat gitu.
nek di keluarga kami itu ini yang saya tahu ya, itu sampai unlimited ya, sampai ya punjernya mana itu saya tahu, sentralnya di mana kami tahu ya, saya tahu. Dan di antara keluarga pun itu yang fasih yang bisa menjelaskan ini sementara ini baru saya. Yang lain juga tidak tahu, tidak paham ya. Bahkan untuk seperti Pak D, Pak Cile itu mereka terbatas ya, hanya sekian tingkat gitu kan, hanya sampai Mbah Buyut ya, sampai Mbah Buyut ya. Mbah Buyut, Mbah Cangga ya, Mbah Cangga paling mentok di Mbah Cangga ya. Untuk urutannya nah, saya sampai 10 yang wajib kan bagi saya itu 10 tingkat yang wajib ya. Kesananya ya senggandel aja, karena setelah saya pelajari itu memang saling berkaitan gitu. Ya. Antara Mataram itu kan saling terkait gitu. Contoh ini Gading Santren ya. Gading Santren ini dari PB2 ya, dari Pakubono ke 2 ini juga nyambung dengan Mangkunegaran. Yang notabene Mangkunegaran juga dari Aryo Mangkunegoro ya, masih kakak beradik dengan PB2. Ini saling terkait. Kemudian ada silsilah Kalioso. Nah, Kalioso ini. Kalau Kalioso ini eranya PB ke-4 ya. Di sini disebutkan di paletnya pendirian Kalioso itu di masa PB ke-4. Dan ini ada satu yang sambung dengan kami ya. Ini ada namanya Mbah Imam Daud. Tapi Mbah Imam Daud Putri yang sebelum Mbah Akadiah. Belum Akadiah ya. Ini. Yang keterkaitan yang lain mungkin di anak-anak cucunya itu tersambung karena Tah Jamsaren itu ada yang nyambung ke Kalioso, Trah Kalioso ya. Dan ini di trahnya Kalioso itu banyak yang di Kauman, di Kampung Kauman Solo, sehingga pasti sambung dengan keluarga-keluarga dari Klaten ya, dari Klaten. Antara Kalioso Klaten itu memang nyambung karena Kalioso sendiri leluhurnya dari Klaten, dari Baderan Klaten ya, Kyai Mojo, dari santrinya Kyai Mojo, kemudian dia tugaskan untuk membuka lahan, membuka pemukiman baru di Kalioso. Ada sejarahnya di sini ada. Yang masyhur, yang kondang itu namanya Mbah Idris Katangan. Nah, Mbah Idris Katangan itu salah satu yang ada di sini ya. Nama beliau itu Mbah Idris Katangan itu Sofi. Ada dia, beliau ada di sini. Muhammad Idris nah ini Sukamto apa sapa iki nama Jawa ya. Jadi ya saling berkaitan ya, saling berkaitan. Suratmo, Mbah Idris Katangan itu nama aslinya Suratmo karena beliau itu yang Sukapronya di Jamsaren dan Jamsaren itu senternya adalah Mbah Idris, maka dia memakai nama gurunya ya, nama gurunya sebagai nama tua. Jadinya Mbah Idris dikenal dengan nama Mbah Idris Katangan. Nah, ini Trah Kalioso. Nah, seperti itu ya. Monggo kalau mau konsultasi atau ngobrol-ngobrol diskusi mengenai nasab, pernasapan, bisa adulan ke sini di Kebon Desa Mulur, temu saya Mbah Gondrong, kita ngobrol. Kemarin juga ada dari Solo namanya Mas Daru. Mas Daru itu dia mencari silsilah ya. Pengen mengetahui dan akhirnya ketemu pancernya itu di PB ke berapa gitu ya. Ada itu dari jalur ibunya, ternyata dari jalur ibunya ketemu. Alhamdulillah ya. Yang penting dapat satu pancer itu sudah bagus ya, ketemu. Kalau nggak salah PB 4 apa 6 gitu ya, 4 ya, PB 4 apa, saya agak lupa ya. Tapi sempat ngobrol dengan kami, bahkan
keluarga-keluarganya juga diajak ke sini bulan ngobrol dan lain sebagainya ya. Tapi yang memang intent atau memang tertarik itu ya Mas Daninya ya. Mungkin itu saja pembukaannya, nanti kita akan ulas lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, share, subscribe untuk mendapatkan info-info terkini dan kelanjutan daripada apa yang saya bahas di pembukaan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.